Minggu 7 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 18 atau jam 6 sore. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-16. Berita PWGT Jemaat Rantepao. Pengutusan pengurus PWGT Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2023 dilaksanakan pada hari Minggu 14 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 18 atau jam 6 sore WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Ya, poin yang ke-17. Berita PKBGT Jemaat Rantepao. Pengutusan pengurus PKBGT Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2023 dilaksanakan pada hari Minggu 21 Februari 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-18. Ibadah syukur keluarga Yohanes Dualangi. Ibadah syukur keluarga Yohanes Dualangi di kelompok pelayanan 6 atas selesainya wisuda anaknya dilaksanakan pada hari Selasa 9 Februari 2021 pukul 11 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Poin yang ke-19. Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sidang Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat 12 Januari 2021 pukul 8.30 sampai selesai di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Agenda persidangan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran Jemaat Rantepao periode 2018-2020 dan pembentukan struktur Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021 sampai 2024. Atas perhatian dan kehadiran anggota Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin yang ke-20. Berita duka. Telah meninggal Ibu Lois Rapa Patasik atau Nenek Kevin pada hari Minggu 31 Januari 2021 di rumah kediaman Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Tongkonan Buntu, Tok Nana, Pangala. Yang kedua, Ibu Yulce Bendon, orang tua dari Ibu Stefani Marina Palimbong atau mertua dari Bapak Felixius Renus Parantean pada hari Selasa 2 Februari 2021 di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Melango. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin yang ke-22. Peneguhan calon Majelis Gereja Toraja, Penatua dan Diaken Jemaat Rantepao periode 2021-2024. Peneguhan Majelis Gereja terpilih Diaken yang belum sempat diteguhkan pada tanggal 17 Januari 2021 dan Minggu 31 Januari 2021 dimohon kesediaannya untuk diteguhkan pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 9 WITA. Calon Majelis Gereja terpilih yang belum diteguhkan yaitu 1. Diaken Afidia Talulembang, kedua Diaken Marwanto. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang terus menyatakan kasih
dan anugerahnya sehingga kita dimampukan untuk menikmati hidup dan persekutuan hari ini. Dalam kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, mari datang menyembah dan memuliakan Dia, Sang Raja dan Allah yang dahsyat. Mari kita berdiri. Kita masuk rumahnya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bersama bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara bergantian. Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semua orang. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, menunjukkan hujan bagi bumi. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat Tuhan, bersama kita berdiri.
Kita mendengarkan, menghayati, dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Firman yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk senantiasa menyatakan kasih dalam kehidupan kita bagi sesama kita. Firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Setelah kita mendengarkan, menghayati, dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita sekalian untuk saling mengasihi, kita selalu menyadari bahwa kita kadang tidak mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita tidak mungkin menyangkali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam Dia. Karena itu, dengan penuh ketulusan, marilah kita berkata, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin.
untuk membawa persembahan masing-masing kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, "Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi." Mazmur 147 ayat 7. Bawa persembahanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sungguh bersyukur di pagi hari, di hari yang Engkau kuduskan ini ya Bapa. Kami boleh datang membawa ungkapan syukur kami untuk dipakai di dalam pelayanan di ladang-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati, biarlah itu boleh dikelola seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan berkat-berkat-Mu yang masih ada pada masing-masing kami, Engkau terus tuntun kami ya Bapa, mengajar kami senantiasa mensyukurinya,
mengajar kami memakainya secara bertanggung jawab kepadamu ya Bapa. Bapa dalam surga, ini ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Syukur kepada Tuhan, kita beri kesempatan untuk memberi persembahan pada saat ini. Kita nyanyikan Sudahkah yang terbaik kuberikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi yang sempat hadir dalam ruang tempat ini, di rumah masing-masing, di berbagai tempat, mari bersama kita mempersiapkan bahagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada pagi hari ini di dalam ibadah persekutuan kita. Ada 3 bagian bacaan kita. Pertama dari kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Dan bacaan dari kitab Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pada pagi hari ini. Mari bersama kita memohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, sekalipun di dalam suasana yang masih sulit sedang kami hadapi, kami masih berada dalam suasana pandemi saat ini, dalam berbagai kesulitan dalam kami beraktivitas, bahkan ya Tuhan, kesempatan untuk beribadah bersama masih terbatas, sehingga banyak saudara-saudara kami, orang tua kami, umat-Mu, mereka harus beribadah secara online di berbagai tempat di rumah. Namun kami percaya bahwa inilah cara yang terbaik yang Tuhan selalu boleh anugerahkan bagi kami di tengah berbagai situasi kondisi yang sulit sekalipun kami hadapi. Secara khusus Tuhan, dalam rangka bagaimana mengurangi penyebaran virus corona saat ini. Namun sekalipun demikiannya Tuhan tidak mengurangi bagaimana kami bersekutu dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kemungkinan yang terbaik yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami bersama pada saat ini di dalam kami beribadah. Ya Bapa di sorga, dalam ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini, firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Untuk kami baca, kami akan renungkan bersama. Ya Roh Kudus berkati kami, berikan hikmat bagi kami semua. Buka akal pikiran kami ya Tuhan,
Mampukan kami untuk sungguh-sungguh dapat memahami apa arti firman ini bagi kehidupan kami, untuk selalu menjadi pegangan hidup kami, bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat-Mu lah yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman ini. Hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan berkati, berikan kekuatan, berikan hikmat, biarlah kiranya firman-Mu ini dapat disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang pertama hadir di tengah-tengah kita dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim di dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman-Nya yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 9 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada
Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang yang telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Markus. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai ayat yang ke-39. Firman Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan.
Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, kure sumanga puang. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh dipersekutukan bersama. Baik yang sempat hadir dalam ruangan di tempat ini sekalipun dalam jumlah yang terbatas karena suasana pandemi. Bapak Ibu yang ada di rumah, di berbagai tempat, kita sungguh yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tetap menuntun memelihara kehidupan kita bersama-sama di tengah berbagai situasi dan keadaan apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita. Dengan situasi yang terjadi dan kita alami saat ini, kita mau melihat bersama, kita mau merenungkan bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita bersama dalam berbagai situasi yang sedang kita alami. Karena itu tema kita dalam perenungan kita pagi hari ini, Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Mitakuran tu puangku. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, satu pertanyaan kita tentang tema ini. Satu pernyataan. Seperti apa dan bagaimana kedahsyatan Allah kita? Sekali lagi, seperti apa dan bagaimana kedahsyatan Allah kita? Bapak Ibu dan saudara, dalam berbagai situasi dan berbagai keadaan yang kita alami, bahkan situasi yang sulit sekalipun kita alami, tentu kita semua selalu mengharapkan ada yang bisa dan mau untuk menolong kita. Ada yang bisa membantu kita untuk bisa keluar dari satu masalah, satu situasi, satu persoalan, bahkan penderitaan sekalipun yang sedang kita alami. Belakangan ini satu keadaan yang sungguh memprihatinkan bagi kita. Satu pergumulan, satu perenungan yang tentunya menjadi perenungan kita bersama. Bukan hanya di tengah-tengah pandemi yang ya sudah hampir 1 tahun melanda dunia, melanda negeri, melanda daerah kita, yang telah menelan begitu banyak korban jiwa. Tentu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini muncul dalam situasi seperti ini, dan harapan kita dengan berbagai ungkapan bahkan melalui syair-syair lagu, bahwa kiranya virus ini, corona ini cepat berlalu.
pertanyaan kapan sesungguhnya corona ini akan berakhir. Kita tentu sudah merasa bosan di rumah, merasa jenuh, tidak ada yang bisa kita lakukan seperti biasanya. Toh guru yang harus mengajar secara online dari rumah, dari sekolah, tentu juga merasa bosan, merasa jenuh dengan situasi yang ada. Bahkan kesulitan untuk seperti apa, bagaimana harus mengajar. Ya banyak keluhan-keluhan, ya mengatakan ya sedangkan kita mengajar secara tatap muka, ya belum tentu dapat dimengerti dengan baik, apalagi kalau juga di dalam kita bersama beribadah. Banyak yang menyampaikan keluhan, kerinduan mereka untuk bisa hadir secara tatap muka dalam ibadah persekutuan di gedung gereja. Ada rasa yang berbeda, ada situasi yang berbeda ketika memang kita harus beribadah secara online daripada kita berada bersama dalam satu persekutuan di rumah ibadah. Dan bukan hanya dengan adanya pandemi saat ini, bencana yang belakangan ini banyak terjadi, banyak korban, baik korban jiwa, harta benda, dan lain sebagainya, memunculkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Ada apa? Mengapa terjadi? Bahkan kemudian ada yang mengatakan, iya, mudah-mudahan ini bukan sebagai sebuah pertanda akhir zaman dan lain sebagainya. Secara manusiawi, ya tentu ini merupakan sesuatu hal yang kita mau katakan bahwa wajar kalau kita merasa jenuh dan bosan dengan situasi seperti ini. Penderitaan, pergumulan, kesulitan yang sudah begitu lama dan panjang kita jalani. Demikian juga halnya yang terjadi dan dialami oleh umat Tuhan. Setelah mereka diperbudak di Mesir, Tuhan kemudian membebaskan mereka, mengantar mereka keluar dari Mesir, melewati perjalanan yang panjang untuk kemudian sampai di tanah Kanaan. Dengan begitu banyak masalah, persoalan, tantangan yang mereka hadapi. Sampai di sana pun berbagai masalah, persoalan belum juga berakhir dari tantangan kehidupan mereka. Bahkan karena kejenuhan, karena mereka sudah bosan dengan berbagai hal, bahkan kemudian mereka berpaling dari Tuhan, dari Allah mereka, menyembah kepada Allah-Allah yang lain, sehingga Tuhan harus menyatakan penghukuman bagi mereka. Mereka harus dibuang, mereka harus diasingkan ke satu tempat, yakni di Babel. Dan situasi yang mereka alami, yang dialami oleh umat Tuhan dalam pembuangan di Babel, tentu merupakan sebuah situasi yang juga sangat sulit, membuat mereka terpuruk menderita. Bisa dibayangkan berada di tempat yang perbuangan, di pengasingan. Kira-kira seperti apa dan bagaimana? Dalam berbagai keterbatasan, mereka harus bekerja, mereka menderita di dalam segala aktivitas mereka. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang mereka harus jalani di tempat pembuangan.
dan sebagai akibat dari apa yang sedang mereka alami di tempat pembuangan, mereka menganggap bahwa hidup mereka tersembunyi dari Tuhan. Seakan-akan bahwa mereka merasakan tidak ada lagi Tuhan yang melihat seperti apa kondisi, seperti apa situasi yang sedang mereka alami saat itu. Mereka merasa bahwa hak mereka tidak lagi diperhatikan. Dalam ayat yang ke-27, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini tentu merupakan sebuah ungkapan, sebuah kata-kata dalam sebuah keprihatinan, penderitaan, keputusasaan yang sedang mereka alami. Bahwa seakan-akan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang bersama dengan mereka. Sungguh seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Namun situasi yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Nabi Yesaya memberikan seruan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka, menegaskan kepada umat Israel tentang siapa sesungguhnya Allah mereka. Siapa sesungguhnya Allah yang telah menuntun mereka, membebaskan mereka dari tanah Mesir. Yakni Allah yang maha besar, Allah yang tak terbatas, yang menciptakan langit dan bumi dengan mudah, seperti membentangkan kain, bahkan ribuan bintang di langit. Semuanya berada di dalam tangan kuasanya. Sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Mau menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Tuhan. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yesaya dengan situasi yang sulit yang sedang dialami oleh umatnya, dengan berbagai keluhan-keluhan yang mereka sampaikan, bahkan mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Bisa dipahami mengapa mereka menyampaikan keluhan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin pernah kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, penderitaan yang mungkin berkepanjangan. Kita berusaha untuk mencari tempat di mana kita bisa mendapatkan pertolongan, di mana tempat yang bisa membantu kita untuk meringankan beban yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang biasa kalau dalam situasi yang terdesak dan sulit yang sedang mereka alami, sebagai akibat dari keputusasaan dan tidak tahu mereka harus kemana, akhirnya pergi ke tempat-tempat yang lain. Kalau orang yang sakit berkepanjangan, mereka mengatakan bahwa sudah beberapa kali ke dokter, ke rumah sakit dan juga belum sembuh. Ya, mencari dukun-dukun, tempat-tempat di mana kira-kira orang bisa membantu untuk mengobati. Ya, budak mau tutup biasa waktu masih mau malam ikutana. Ya, umbanan itu tuh bisa mbak dampi-dampi. Ya, umbanan itu bisa mpamondo te saki susi te dan lain-lain sebagainya. Ya, ini tentu dalam sebuah keputusasaan yang sedang mereka alami. Dalam masalah persoalan yang juga tak kunjung berakhir dalam kehidupan kita. Ketika mungkin kita sudah buntu untuk menemukan siapa yang bisa membantu kita, pada akhirnya kemudian
mungkin inilah yang banyak ditempuh oleh banyak orang yang mengambil jalan pintas, akhirnya mereka bunuh diri. Ya, ini tentu menjadi sebuah perenungan bagi kita semua sebagai gereja, sebagai pemerintah, terlebih sebagai orang tua. Ada begitu banyak masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Anak-anak kita, anak-anak muda yang lebih banyak dari korban bunuh diri. Tentu kita semua bisa dipakai oleh Allah. Allah bisa memakai siapapun untuk boleh menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada siapapun dalam berbagai persoalan masalah. Allah memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan seruan kepada umat Tuhan di pembuangan bahwa Tuhan pasti akan membebaskan mereka. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Tuhan pasti akan menepati janjinya untuk mengeluarkan mereka dari tempat pembuangan. Juga dalam bacaan kita tadi, Tuhan boleh memakai Rasul Paulus. Sekalipun Paulus menyadari siapa dirinya. Sebelumnya bahkan seorang penganiaya jemaat Tuhan, tetapi dia dipakai oleh Allah untuk menyatakan kesaksian dan kuasanya bagi setiap orang tanpa harus mencari seberapa upah yang dia harus terima, apakah dia mendapatkan upah atau tidak. Bukanlah menjadi satu persoalan yang harus dipersoalkan oleh seorang Rasul Paulus. Juga kuasa yang Allah nyatakan di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan kita Injil Markus, yang telah menyembuhkan begitu banyak orang dengan berbagai penyakit yang mereka alami. Bahkan dia pun boleh mengusir banyak setan. Tidakkah ini sebagai bentuk kuasa kedahsyatan yang Allah nyatakan di tengah berbagai masalah persoalan, penderitaan, penyakit, dan apapun yang dialami oleh umat Tuhan? Bukankah ini menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama untuk selalu melihat bahwa setiap masalah persoalan yang sedang kita alami dalam hidup kita pasti ada jalan keluarnya. Orang-orang di sekitar kita, orang tua, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tentu mereka selalu akan terbuka untuk membantu kita keluar dari berbagai masalah, sehingga bukanlah jalan satu-satunya yang harus kita tempuh bagi saudara-saudara sekalian, terutama bagi generasi muda. Masa depan yang sungguh masih terbuka di hadapan, masa depan bagi keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara kita. Kedahsyatan Allah, kemahakuasaan Allah boleh dinyatakan oleh pemazmur. Pemazmur mengajak kita untuk terus memuji dan memuliakan dan bermazmur bagi Allah kita. Karena perbuatan-perbuatannya, karena tindakan Allah yang memulihkan, membangun serta mengumpulkan kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai, yang digambarkan bagaimana Tuhan menyembuhkan, membalut luka-luka orang Israel, dan bagaimana kedahsyatan kemahakuasaan Tuhan yang menciptakan semesta alam ini, serta selalu mengontrol, memelihara dan merawat ciptaannya. Sekalipun bahwa memang hal yang tidak bisa kita pungkiri, masalah yang begitu kompleks selalu kita hadapi dalam hidup ini. Tetapi kita selalu boleh diajak untuk merenungkan seperti apa dan bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Bagaimana kita selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama kita.
sehingga kita semua terus dimampukan untuk boleh melewati keluar dari berbagai masalah persoalan yang sedang kita alami bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini juga kita akan melaksanakan pengutusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021-2024. Tentu ini menjadi sebuah panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan boleh karuniakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam rangka bagaimana mengangkat satu tugas pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu. Karena tentu bahwa pendidikan itu bukan hanya secara formal di sekolah, tetapi juga dalam sebuah organisasi termasuk di lingkup sekolah minggu. Dan di sini tentu peran Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dan beberapa kategori sekolah minggu, mulai dari indria, anak kecil, anak besar, sampai remaja. Tentu sangat diharapkan peran kita bersama-sama untuk bagaimana menanamkan dengan sungguh-sungguh seperti apa ajaran kekristenan bagi mereka untuk senantiasa tetap hidup dalam iman pengharapan mereka kepada Tuhan. Bahkan di usia remaja, usia yang sangat rentan bagi mereka. Banyak kasus yang terjadi melibatkan anak-anak remaja kita. Dan tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tentu bagi kita sekalian. Sehingga apa harapan kita di balik dari semua tugas dan tanggung jawab ini, kiranya mereka pun bisa menikmati seperti apa kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka untuk selalu hidup di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dengan kita selalu boleh memahami dalam hidup kita bahwa Allah yang Maha Kuasa akan terus menuntun perjalanan hidup kita di tengah berbagai situasi masalah. Seperti apapun, kasih Tuhan tetap akan selalu nyata. Biarlah kuasa Roh Kudus akan terus menyertai, menuntun kita bersama-sama, dan kita dimampukan untuk terus boleh mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kita bersama-sama. Terpujilah nama Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, di rumah masing-masing, bersama-sama telah kita mendengarkan merenungkan bagian firman Tuhan, firman yang selalu mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan yang pasti akan selalu Dia nyatakan dalam hidup kita. Sekalipun kadang kita merasa bahwa beban masalah persoalan yang sedang kita alami begitu berat, bahkan kadang kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Namun melalui renungan kita saat ini, sungguh meyakinkan kita bahwa Allah kita, Allah yang telah menjadikan alam semesta ini, akan selalu menuntun dan menyertai kita untuk boleh melewati berbagai masalah, berbagai persoalan yang kita alami. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat kita, seperti yang telah disampaikan, diumumkan bahwa hari ini dalam ibadah jam 9 ini kita akan melaksanakan pengutusan bagi pengurus SMGT Jemaat Rantepao periode 2021-2024.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kepada saudara-saudara yang telah ditetapkan melalui persidangan sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja, ketika saya menyebutkan nama, langsung berdiri di tempat. Ketua Ibu Meske Pangemanan, Wakil Ketua Reksi Frans, Sekretaris Sylvia, Wakil Sekretaris Teni Bendahara Lidong. Bidang pengakaran anak iman Kristen, Ibu Serli Tangkesalu sebagai koordinator, Despin Eunike Puspita, Fitri Bate Bandera. Bidang pengembangan kapasitas pelayanan, Ibu Abigail Badung, Saudara Paul Cakra, Ibu Safira Lantelangan, Ibu Adriati Toban. Bidang pemberdayaan potensi, Ibu Madalena Runtulalo sebagai koordinator, Ibu Yurita Sabah, Ibu Norma Lia Tandek, Ibu Novis Berlianti. Bidang pendanaan, Ibu Yuli Tandila Abi, Ibu Rice Lande, Ibu Madapilla, Ibu Hermin Gantina, dan juga sebagai koordinator kelompok 1 Ibu Jenny Dengen, kelompok 2 Mudaril Arante Tondok, kelompok 3 Justina Kaise, kelompok 4 Alfrida Suldelayuk, kelompok 5 Darmita Tandi, kelompok 6 Ibu Dina Nawar, kelompok 7 Saudari Lian Betoni, kemudian di kelompok Indria Ibu Herniwati Munir, dan remaja Dewi Bungasai. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai pengurus organisasi intragerejawi Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ya, jadi bukan hanya sebagai status atau jabatan yang karena biasa banyak diburu oleh orang, yang penting menjadi pengurus, tapi tidak melaksanakan tugas dengan baik. Dan ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan bagi gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar nyata bahwa saudara-saudara telah menerima tugas panggilan ini, saudara-saudara akan menjawab beberapa pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021-2024 adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah jawab saudara-saudara, apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Terima kasih.
Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah engkau percaya? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas kepengurusan ini dengan tekun dan setia, serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah engkau berjanji? Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021-2024. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk kembali, dan jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Mazmur 134 ayat yang ketiga kita nyanyikan untuk pengutusan bagi saudara-saudara kita. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021-2024. Dan bantulah serta dukunglah mereka dalam doa dan karya, sehingga mereka senantiasa giat dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, segenap pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara-saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kembali kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa Engkaulah yang telah memanggil saudara kami, pelayan-pelayan-Mu, untuk mengambil bagian dalam perwujudan kerajaan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, berilah mereka kasih kesetiaan-Mu, sehingga mereka melaksanakan tugas dengan baik, dengan kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat,
bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar dalam karya mereka. Berilah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendiri mempergunakan mereka untuk mewujudkan karya Tuhan yang agung dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami pun terus berdoa untuk jemaat Tuhan dalam membangun kehidupan yang kami jalani, suka duka kehidupan silih berganti. Tuhan tahu dan mengenal setiap kehidupan kami, setiap kehidupan jemaat Tuhan. Secara khusus mereka yang saat ini sedang terbaring lemah oleh karena sakit penyakit, baik mereka yang terpapar virus corona, yang sedang isolasi di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing, atau dengan berbagai penyakit-penyakit yang sedang mereka alami. Tuhan tolong mereka, jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami percaya bahwa dokter para medis adalah alat-alat yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, memulihkan keadaan mereka sakit penyakit, sehingga mereka senantiasa dalam pengharapan, yakin dan sungguh percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka, sehingga mereka tidak putus asa dalam menghadapi berbagai penyakit yang sedang mereka alami. Juga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bagi orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan Engkau memelihara kehidupan mereka, memberkati dalam menjalani masa tua mereka. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan mereka dalam kehidupan yang sedang mereka jalani, sehingga mereka tetap semangat dan kuat dalam menjalani hari-hari tua mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Secara khusus Tuhan kami mendoakan keluarga almarhumah Ibu Lois Rapa Patasik, atau yang akrab disapa Nenek Kevin, yang Tuhan telah panggil dari kehidupan jemaat dan juga keluarga. Beberapa hari yang lalu jenazah almarhumah telah diantar ke Pangala di Tongkonan di Tonanna, sambil menunggu waktu yang tepat untuk keluarga dalam rangka upacara pemakaman almarhum orang tua kekasih kami. Kuatkan, berkati semua keluarga, anak cucu, tetap merasakan kasih dan berkat Tuhan dalam sepanjang kehidupan mereka. Juga bersama dengan keluarga almarhumah Ibu Kekasih Yulse Bendon, Oma Dea Parantean, beberapa hari yang lalu Tuhan panggil dari kehidupan keluarga. Tuhan berkati semua keluarga, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah senantiasa mendapatkan penghiburan, kekuatan yang semuanya bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan yang sedang kami alami, oleh karena berbagai masalah persoalan yang selalu dan senantiasa kami hadapi dalam hidup ini. Kadang kami merasa kami tidak mampu untuk menghadapi berbagai persoalan masalah yang kami hadapi. Bahkan juga bagi generasi muda kami, ya Tuhan, pakai sesama kami, pakai kami semua ya Tuhan, untuk boleh saluran berkat bagi mereka, untuk berbagi duka, berbagi pengalaman, berbagi beban, untuk saling meringankan satu dengan yang lain, sehingga mereka merasa bahwa mereka bukan sendiri yang mengalami masalah yang sedang mereka alami, tetapi ada begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar mereka, teman sahabat mereka, untuk menjadi tempat curahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu dan kuat untuk boleh menjalani berbagai masalah persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan juga sebagai sebuah keyakinan bahwa Engkau Tuhan Allah kami sesungguhnya tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap masalah persoalan yang sedang kami alami saat ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami, bahkan bagi dunia sekalipun masih dalam suasana pandemi saat ini. Ya Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, memberkati pemerintah kami,
memberkati Satgas Covid, memberkati dokter para medis, aparat keamanan, bahkan kami semua ya Tuhan. Tuhan boleh melibatkan kami semua, memberi peran dalam rangka bagaimana mengatasi penyebaran virus yang ada ini. Tuhan, kehidupan kami senantiasa serahkan ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tetap menuntun memberkati kami, dalam kami terus menjalani kehidupan yang Tuhan masih tetap anugerahkan bagi kami bersama-sama. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam. Tuhan, Engkau selalu hadir bersama dengan mereka, memberkati kehidupan mereka, memakai sesama kami untuk saling meringankan beban yang sedang mereka alami. Mereka percaya bahwa bukan hanya mereka yang sedang menjalani masalah ini, tetapi juga kami semua turut merasakan dan mengambil bagian untuk meringankan beban yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami di berbagai tempat yang mengalami bencana alam. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang masih akan kami laksanakan, kami angkat ke depan. Dalam seminggu ke depan ini, Tuhan berkati kami semua. Sidang majelis gereja yang rencana akan laksanakan pada tanggal 12 Februari yang akan datang, berkati kami semua Tuhan. Baik sebagai pimpinan, sebagai majelis gereja, yang Tuhan boleh pakai untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk boleh bersama-sama memikirkan, membicarakan pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan pengutusan pengurus PPGT yang akan dilaksanakan sebentar, dan juga PWGT dan PKB untuk beberapa minggu ke depan kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati ya Tuhan untuk segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan boleh anugerahkan sebagai sebuah panggilan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk segala rencana-rencana kami, program yang akan kami laksanakan bersama, baik melalui jemaat, OIG, Tuhan berkati. Biarlah ya Tuhan sekalipun di tengah pandemi saat ini kami percaya bahwa Tuhan selalu boleh memberikan kemungkinan yang terbaik dalam kami boleh menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu di bangku pendidikan, Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka harus belajar secara online, namun kami percaya bahwa inilah cara yang terbaik bagi mereka untuk belajar di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Berkati Bapak Ibu guru, berkati para orang tua untuk dengan tetap setia terus mendampingi, mengarahkan anak-anak kami demi untuk masa depan bagi mereka. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengangkat syukur kepada-Mu ya Tuhan, berdoa bersama dengan beberapa anggota jemaat Tuhan yang hari ini bahkan sepanjang minggu ini boleh merasakan mengalami pertambahan usia yang kami percaya bahwa semuanya bersumber daripada-Mu. Berkati ya Tuhan, peliharakan kehidupan mereka. Biarlah melalui pertambahan usia ini akan semakin bertambah pengenalan akan Engkau dan semakin mereka mendekatkan diri hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai dalam ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok pelayanan 5, bersama dengan pianis Kantoria, operator LCD, tim multimedia, tata usaha Koster, dan semua yang Tuhan boleh pakai, juga bersama dengan saudara-saudara kami tim COVID Jemaat Rantepao. Apa yang boleh kami nyatakan ya Tuhan sebagai bentuk pelayanan yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami bersama-sama dalam membangun kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ibadah yang masih akan dilaksanakan sebentar sore, Tuhan berkati semua yang akan mengambil bagian. Biarlah kiranya Tuhan bersama-sama kami boleh dipersekutukan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan ketika kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami sebentar, Tuhan tuntun sertai peliharakan kami. Biarlah bersama-sama tetap kami menikmati kasih tuntun dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan, ini syukur kami, ampuni kami. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Firman yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat 3. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik yang ada dalam ruangan di tempat ini, di rumah masing-masing, di berbagai tempat, pergilah, jalanilah hidup karunia Tuhan dengan penuh ketaatan kepadanya. Akuilah kedahsyatannya dan teruslah hidup mengandalkan kuasa Allah yang begitu dahsyat. Karena itu arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam kasih-Nya
Sidang jemaat untuk kembali dalam kehidupan sehari-hari, selalu tabur benih kasih, benih investasi, karena itulah berkat yang tidak pernah habis. Tuhan memberkati. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti